Saat ini, tanpa kita sadari, kita sedang berdiri di tepi jurang kehancuran, bukan oleh senjata ataupun wabah penyakit, melainkan oleh kelalaian batin terhadap hukum tertinggi semesta, hukum yang mengikat jiwa, alam, dan sang pencipta dalam satu tarikan nafas. Dan hanya mereka yang berani membuka mata batinnya yang akan terselamatkan. Tetaplah di sini, saya ungkap kebenaran haknya, bahwa dirimu bukanlah dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Siapapun yang telah mengira bahwa ia telah menaklukkan alam, itu berarti kita hanya menggali kubur kita sendiri. Lihatlah, bumi bergetar, laut menangis, udara tercemar oleh keserakahan. Tapi ini bukanlah akhir cerita. Ini hanyalah gejala dari penyakit yang disebut kebutaan spiritual. Peradaban modern adalah ilusi. Kita membangun menara pencakar langit, tapi jiwa kita terperangkap di ruang yang gelap. Kita lupa bahwa hakikat kekayaan sejati adalah cahaya yang mengalir dari Sang Maha Ada. Kita lupa bertanya, di manakah posisi kita dalam skema kosmis ini? Apakah kita masih layak disebut sebagai khalifahnya? Selama ini, kita menyebutnya sebagai elit global. Mereka adalah arsitek tidak terlihat yang merajut peta dunia melalui institusi finansial, think tank eksklusif, dan algoritma yang mengontrol pikiran kita. Mereka menyebut diri sebagai penjaga stabilitas global, tapi agenda mereka seringkali bertentangan dengan kebebasan manusia biasa. Mereka menciptakan sistem di mana manusia menjadi angka dalam database-nya. Ini bukan sekedar konspirasi tentang uang ataupun kekuasaan. Ini adalah perang atas hakikat manusia. Karena para elit tahu, manusia yang sadar secara spiritual tidak bisa dikontrol. Mereka yang mengenal diri sejatinya akan meruntuhkan sistem perbudakan modern. Mereka mendanai riset yang menyatakan kesadaran hanyalah produk otak. Mereka menertawakan meditasi sebagai pseudosains sambil perlahan mematikan intuisi dan koneksi ilahi di dalam diri manusia. Sejak zaman para nabi dan juga para guru sufi ternama dunia, ada satu prinsip yang akan terus diulang, bahwa segala sesuatu yang tercipta memiliki ruh, ritme, dan tanggung jawabnya sendiri. Dan manusia bukanlah pusat alam semesta, karena kita adalah simpul dalam jaring-jaring ilahi. Setiap pikiran, setiap tindakan adalah benang yang mengikat kita pada seluruh ciptaannya. Tapi hari ini, kita melanggar hukum ini dengan sombong. Kita merusak hutan seolah pohon tidak memiliki ruh. Kita membunuh sesama seolah-olah darah mereka bukan air yang sama dengan kita. Kita mengeksploitasi bumi seolah-olah ia tidak punya hak untuk bernafas. Padahal
kitab suci telah jelas tertulis, kerusakan di darat dan lautan adalah akibat ulah tangan manusia. Ini bukan ancaman, tapi kepastian matematis alam semesta. Kita takut pada kiamat, asteroid, ataupun perang nuklir. Tapi ancaman terbesar justru berasal dari kegelapan jiwa kita sendiri. Kegelapan yang membuat kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Syekh Ibnu Arabi pernah mengatakan, manusia adalah cermin ilahi. Tapi bagaimana jika cermin itu pecah, berdebu, atau diputar menghadap kegelapan? Maka yang akan terpantul bukanlah wajahnya, melainkan topeng-topeng ego, keserakahan, kebencian, dan ilusi kebenaran diri. Inilah bom waktu yang setiap detik mendekati ledakan. Kebanyakan dari kita di abad sekarang ini lebih bangga bisa menjelaskan lubang hitam, tapi tidak mampu untuk menjawab pertanyaan yang paling mendasar. Untuk apa kita ada? Kita mengira agama-agama sudah kuno, tapi lupa bahwa inti semua agama adalah satu. Penyadaran bahwa manusia bukanlah tubuh yang memiliki jiwa, melainkan jiwa yang sementara mengenakan tubuh. Inilah skandal terbesar. Kita menjual jiwa demi kemajuan materi. Kita menyembah diri yang palsu, sementara diri kita yang sejati merintih dalam kegelapan. Dan ketika jiwa ini memberontak, depresi, kecemasan, kekosongan, kita sebut itu sebagai gangguan mental. Lalu kita diracuni dengan pil, bukan dengan cahaya. Sejarah menyimpan jejak para pencerah, Syekh Jalaluddin Rumi, Lao Tzu, Teresa dari Avila, Syekh Ibnu Arabi, Siddhartha Gautama, dan lain-lain. Mereka semua berteriak tentang hal yang sama. Bangunlah, kamu bukanlah tubuh ini, bukan pikiran, bukan nama. Kamu adalah percikan api ilahi yang terkurung di dalam labirin dunia. Tapi manusia modern menertawakan mereka. Kita mengira teknologi akan menyelamatkan kita. Kita berpikir dengan memindahkan kesadaran ke cloud, kita akan abadi. Ini bukan evolusi, tetapi membunuh spiritualitas diri. Dan para mistikus, mereka menangis melihat kita mengganti mutiara dengan kerikil. Jika kita terus seperti ini, niscaya di tahun-tahun yang akan datang bukanlah era singularitas teknologi seperti yang diramalkan, tetapi era keruntuhan spiritualitas massal. Sebuah zaman di mana manusia kehilangan kemampuan untuk membedakan antara yang nyata dan yang maya, jiwa dan avatar, cinta dan dopamin. Tapi hukum semesta memberi kita pilihan, bertobat secara kosmis atau hancur. Bukan tobat ritual, tapi transformasi kesadaran. Seperti kata Einstein, masalah penting tidak bisa diselesaikan di level kesadaran yang sama yang telah menciptakannya. Kita perlu lompatan kuantum kesadaran atau mati sebagai spesies yang gagal. Saudaraku, sang sejati, inilah saatnya untuk revolusi tanpa suara. Bukan revolusi jalanan, tapi di kedalaman jiwa. 5 prinsip yang harus dibongkar. Pertama, kembali ke pertanyaan esensial. Siapa aku sebelum lahir? Apa tugasku? Kedua, membunuh sang diri palsu, ego yang haus pengakuan, takut kematian, dan terobsesi kontrol. Ketiga, menyelaraskan dengan ritme alam, bukan sebagai pemilik,
tetapi sebagai peserta dalam simfoni ilahi. Keempat, mengubah ilmu pengetahuan menjadi ilmu kesadaran. Teknologi harus menjadi alat, bukan majikan. Kelima, membangun persaudaraan kosmis, melihat semua makhluk sebagai manifestasi yang Maha Esa. Malam semakin larut, tapi selama masih ada satu lilin yang menyala di gurun jiwa kita, harapan tetap ada. Ini bukan tentang menyelamatkan bumi, sebab bumi akan terus berputar. Ini adalah tentang apakah kita masih layak untuk tetap menjadi bagian dari tarian kosmis ini. Dan jika kamu yang mendengar suara ini, maka kamu adalah salah satu penjaga api. Bawalah cahaya itu kemanapun kamu pergi, bukan dengan kata-kata, tapi dengan keheninganmu yang menggetarkan setiap jiwa siapapun yang ada di sekelilingmu. Dengan cintamu yang tidak bersyarat, dengan kematianmu sebelum kamu mati. Karena pada akhirnya hanya ada satu ancaman: lupa bahwa kita adalah cahayanya. Demikianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.